Bayangkan jika manusia bisa tinggal di dalam lautan, membangun rumah di dasar samudra, hidup berdampingan dengan paus raksasa dan ikan berwarna. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kota-kota modern tak lagi di darat, melainkan berdiri dari karang raksasa. Bangunan bercahaya biru, dilapisi kaca tebal, melindungi manusia dari tekanan laut yang menakjubkan. Transportasi tak berupa mobil, melainkan kapsul air berbentuk gelembung. Setiap orang bisa berenang bebas ditemani hiu jinak dan parimanta yang sudah bersahabat. Sekolah berada di kubah transparan, di mana anak-anak belajar sambil melihat ikan berenang. Biologi laut menjadi mata pelajaran utama yang membuat semua murid terpana. Festival laut menggantikan konser darat, ribuan orang berkumpul di gua karang raksasa, menyalakan lampu bioluminesensi, menciptakan pesta cahaya memikat seluruh lautan. Makanan tak lagi dari darat. Kita memanen rumput laut, kerang mutiara, hingga ikan hasil budidaya. Hidangan segar tersaji setiap hari, penuh gizi dan cita rasa unik. Olahraga favorit berubah menjadi balap lumba-lumba. Atlet manusia berlomba berenang secepat mungkin, dibantu sirip buatan, disaksikan penonton dalam arena kaca besar. Hukum pun berkembang. Polisi laut berpatroli dengan baju selam canggih, menjaga perdamaian di terowongan bawah laut, memastikan tak ada yang merusak ekosistem laut. Agama mungkin terinspirasi dari laut. Manusia berdoa pada dewa samudra, percaya bahwa kehidupan berasal dari ombak dan setiap tetes air adalah anugerah. Fashion berubah total. Pakaian berbahan rumput laut sintetis, lentur, ringan, tahan air, perhiasan dari mutiara dan karang langka menjadi simbol status sosial. Komunikasi tidak memakai ponsel biasa. Gelombang suara disesuaikan dengan frekuensi laut, menciptakan panggilan seperti sonar paus yang merdu sekaligus kuat. Seni lukis tak lagi di kanvas. Seniman menggunakan pasir, karang, dan cahaya plankton untuk menciptakan pertunjukan visual yang hanya bisa dinikmati di dalam laut. Pernikahan berlangsung di gua karang bercahaya, pasangan bertukar cincin mutiara sambil dikelilingi ikan tropis yang menari mengikuti arus lembut. Kesehatan dijaga dengan teknologi baru. Obat berasal dari tumbuhan laut dan ganggang. Penelitian medis menemukan ramuan penyembuh dari makhluk mikroskopis bawah laut. Pertahanan dunia bukan lagi jet tempur, melainkan kapal selam raksasa dengan teknologi siluman. Armada laut menjadi pelindung utama dari ancaman luar. Politik digelar dalam aula kubah besar di dasar laut. Pemimpin dunia duduk melingkar, berdiskusi dengan latar belakang paus biru yang berenang anggun. Anak-anak tak lagi bermain di taman, melainkan di taman laut. Mereka bercanda sambil menunggang kuda laut raksasa, atau bermain petak umpet di antara terumbu. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Astronomi tetap dipelajari, tapi manusia lebih sibuk meneliti misteri laut dalam yang belum pernah tersentuh cahaya matahari. Perjalanan wisata bukan lagi mendaki gunung, tapi menyelam ke jurang laut terdalam. Wisatawan terpesona melihat makhluk aneh bercahaya di kegelapan abadi. Musik tercipta dari instrumen unik, senar dari rumput laut, drum dari kerang raksasa, dan suara vokal menggema dalam air menciptakan harmoni berbeda dari dunia darat. Energi tak lagi dari minyak, melainkan arus laut dan panas bumi bawah laut. Peradaban manusia beralih ke energi biru, ramah lingkungan, dan tak
terbatas. Hubungan antar manusia dan hewan laut makin erat. Paus, lumba-lumba, hingga hiu menjadi sahabat dan pelindung yang ikut menjaga kedamaian peradaban bawah laut. Olahraga bela diri pun berubah. Pertarungan air menuntut ketangkasan renang dan teknik mengendalikan arus. Arena transparan menampilkan pertarungan spektakuler, literatur dan mitologi baru lahir. Kisah pahlawan bukan lagi dari gunung, tapi dari palung terdalam yang melawan monster laut demi menyelamatkan peradaban. Ruang kerja manusia berbentuk kapsul kaca. Pekerja kantoran mengetik sambil dikelilingi ubur-ubur bercahaya, menciptakan suasana magis sekaligus produktif. Ekonomi dunia bertumpu pada mutiara, minyak laut, dan hasil bioteknologi rumput laut. Perdagangan internasional berlangsung melalui jalur laut bawah samudra. Keamanan pangan terjamin karena laut tak pernah habis memberi. Namun, manusia belajar menjaga keseimbangan agar tak serakah dan menghancurkan rumah barunya. Pada akhirnya, tinggal di lautan bukan hanya tentang teknologi atau petualangan. Ini tentang belajar hidup selaras dengan alam, menghargai air sebagai sumber kehidupan abadi.